Oke, halo semua. Untuk kesempatan ini, materi kita adalah tentang normalisasi basis data, di mana basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya tersimpan di simpanan luar komputer dan digunakan perangkat lunak tertentu untuk manipulasinya. Nah, database ini merupakan salah satu komponen yang penting di sistem informasi karena berfungsi sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. Penerapan database dalam sistem informasi disebut dengan database sistem atau sistem basis data, yaitu suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Nah, tujuan dari desain database adalah untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik dan menghindari pengulangan data. Metode untuk minimasi pengulangan data atau data redundansi antara lain dengan normalisasi. Nah, jadi kita ketahui juga field atau atribut kunci. Jadi setiap file harus atau tabel memiliki kunci berupa sebuah field atau set field yang dapat mewakili record. Contohnya nomor induk pegawai merupakan kunci dari tabel pegawai. Setiap pencarian cukup dengan menyebutkan nomor induk pegawai, maka dapat diketahui nama, alamat, dan atribut lainnya dari pegawai tersebut. Terdapat beberapa pengertian tentang key sehubungan dengan normalisasi, antara lain super key adalah sekumpulan atribut entity yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek secara unik. Candidate key adalah super key dengan jumlah atribut minimal dan dapat berdiri sendiri. Primary key adalah super key yang dipilih oleh desainer atau administrasi basis data. Alternate key adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Foreign key adalah atribut di suatu relasi atau tabel yang menjadi primary key di relasi tabel yang lainnya. Ini akan menjadi tabel referensi nantinya. Nah, candidate key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara unik dari sebuah identitas. Misalnya, file karyawan ada nomor induk, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota. Kunci kandidat ada nomor induk, pasti unik, nama sering dipakai sebagai kunci pencarian tetapi tidak cocok untuk key karena bisa ada nama yang sama. Nama plus tanggal lahir, nama plus tanggal plus tempat lahir, alamat kota tidak cocok untuk kunci. Nah, primary key satu atribut atau satu set minimal atribut yang dapat mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dapat mewakili entitas. Dipilih dari candidate key yang paling mewakili sebuah entitas secara unik. Contoh nomor induk, karena unik, tidak mungkin ada satu nomor induk untuk lebih dari satu pegawai. Nah, sekarang kita masuk normalisasi, adalah proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisasi himpunan data dan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi atau erat. Hasil dari normalisasi adalah himpunan data tabel-tabel dalam bentuk normal form. Kegunaan normalisasi adalah meminimasi pengulangan informasi, memudahkan identifikasi entity atau objek. Beberapa bentuk normalisasi ada yang first normal form, atau first NF, second NF, third NF, dan fourth normal form. Nah, ini contoh bagaimana menormalisasi dari sebuah tabel, sebuah form maksudnya seperti ini, ada bon penjualan barang di mana ada beberapa atribut, ada nomor faktur jual, tanggal, jenis order, dan sampai hormat kami. Nah, bagaimana dari sebuah form ini kita lakukan normalisasi form. Nah, untuk normalisasi form pertama adalah suatu relasi memenuhi satu NF jika dan hanya jika setiap atribut atau relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Nah, caranya adalah pertama buat unnormalized form. Jadi bentuk tidak normal dengan mengidentifikasi seluruh item data. Jadi seluruh data dari form tersebut kita sebutkan. Jadi dari nomor faktur, nomor pelanggan, dan sebagainya. Jadi seperti ini. Ya, ada nomor faktur jual, tanggal, jenis order, nomor pelanggan, nama pelanggan, kota, kode barang, jenis barang, ukuran, jumlah jual, harga jual, jumlah total dari harga, kemudian penerima dan petugas ini seluruhnya disebutkan dulu dari form tersebut. Nah, langkah kedua adalah tentukan primary key dari relasi tersebut. Nah, berdasarkan ini, nomor faktur adalah yang bisa mengidentifikasi seluruh form, maka diberikan tagar seperti ini.
ya. Jadi diberikan hashtag seperti ini menunjukkan nomor faktur adalah kunci. Kemudian tentukan grup berulang. Grup ulang itu adalah grup yang, nah ini kode barang sampai jumlah grup ulang. Kenapa berulang? Kode barang HP, kode barang PL, TP 33 ini adalah berulang. Menyebutkan kode barang, jumlah barang, ukuran, jumlah jual sampai ke jumlah. Nah, kita tandain dengan kurung seperti ini, kurung kurawal seperti ini. Jadi kode barang sampai jumlah adalah grup berulang. Kemudian tentukan key dari grup berulang. Nah, dalam hal ini kode barang adalah primary key dari grup berulang, makanya dikasih hashtag. Kemudian coret drive atribut, artinya atribut yang nilainya dapat diabaikan karena dihasilkan dari atribut lain. Lihat di formnya, jumlah 3.500.000 adalah hasil perkalian jumlah jual kali harga jual, berarti jumlah adalah drive atribut. Total harga adalah total dari seluruh jumlah ini, maka total harga adalah drive atribut. Jadi dicoret. Jumlah dan total harga ini dicoret. Kemudian pisahkan grup ulang menjadi suatu relasi baru dengan membawa key atribut dari relasi awal. Nah, grup ulang adalah ini ya, kode barang, jenis barang, ukuran, jumlah jual, harga jual. Jumlah tidak usah karena sudah dicoret. Nah, grup berulang ini memasukkan kunci dari data yang lainnya, yaitu nomor faktur jual. Maka hasil normalisasi 1 adalah menjadi seperti ini. Ada 2 tabel, yaitu tabel pertama dengan key nomor FJ, dengan atribut lainnya adalah tanggal, jenis order, nomor pelanggan, nama pelanggan, kota, penerima, dan petugas. Sedangkan tabel yang lain adalah ada nomor faktur jual dan kode barang, ini jadi 2 kunci. Ya, ada jenis barang, ukuran, jumlah jual, dan harga jual. Maka kode barang di sini nomor FJ. Jadi ada 2 kunci karena tadi memisahkan grup berulang dengan mengambil kuncinya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang 2NF. Suatu relasi melalui 2NF jika memenuhi 1NF, setiap atribut yang bukan kunci tergantung secara fungsional terhadap sebuah atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut. Caranya adalah perhatikan relasi yang memiliki key atribut lebih dari 1. Berarti dari sini perhatikan yang key lebih dari 1 adalah nomor FJ dan kode barang. Jadi tabel ini yang kita ambil. Kemudian pisahkan atribut yang tergantung hanya pada sebagian atau salah satu key. Berarti kan ini. Nah, mana yang hanya tergantung pada kode barang. Gitu kan? Berarti apa? Jenis barang dan ukuran. Sedangkan jumlah jual dan mungkin juga harga jual. Itu tergantung kode barang. Tapi kalau jumlah jual kan tergantung kita menginputkan jumlah jual saat di bond tersebut. Jadi harus memasukkan nomor FJ. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang tergantung dengan 2 kunci, nomor FJ dan kode barang hanya jumlah jual. Yang tergantung dengan satu kunci kode barang adalah jenis barang, ukuran, dan harga jual. Kemudian yang 3NF, relasi tersebut memenuhi 2NF, setelah itu bukan kunci, tidak tergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Caranya, pisahkan atribut yang tergantung pada atribut yang bukan key bersama dengan atribut bukan terus menjadi suatu relasi baru. Berarti yang ini ya, yang nomor FJ. Mana yang hanya tergantung pada nomor FJ. Nah, lihat ada foreign key di sini adalah nomor pelanggan. Mana yang tergantung dengan nomor pelanggan. Berarti nama pelanggan kota. Nah, jadilah relasi baru seperti ini. Jadi nomor FJ yang tergantung pada nomor FJ hanya tanggal, jenis order, nomor pelanggan, penerima, dan petugas. Nah, nomor pelanggannya dipisahkan lagi menjadi satu kunci lain, yaitu yang tergantung hanya nomor pelanggan, yaitu nama pelanggan dan kota. Makanya terbentuklah 4 tabel dari form awal dari bond penjualan itu. Ada head jual di mana kuncinya adalah nomor faktur jual, dengan atribut yang lainnya ada tanggal, jenis order, nomor pelanggan, penerima, dan petugas. Ini hasil dari normalisasi. Detail jual ada nomor FJ dan kode barang di mana jumlah jual saja yang tergantung pada nomor FJ dan kode barang. Pelanggan ada kuncinya adalah nomor pelanggan, terdiri dari atribut lain adalah nama pelanggan dan kota. Sedangkan barang kuncinya adalah kode barang, atribut yang tergantung pada kode barang adalah jenis barang, ukuran, dan harga jual. Demikianlah materi tentang normalisasi. Terima kasih. Tetap semangat semuanya.